Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, SMA Negeri 1 Bangsal ini kalau kita lihat secara geografis memang berada di antara lahan-lahan petani, dan di sekitarnya juga adalah desa, sehingga secara geografis dan secara sosiogeografis ini kalangannya itu banyak dari kalangan petani dalam hal letak SMA Negeri 1 Bangsal. Yang kedua, bahwa kita melihat lulusan SMA memang dari peraturan menteri memang idealnya adalah masuk di perguruan tinggi. Memang itu idealnya. Namun ada memang beberapa anak yang tidak melanjutkan, artinya dia bekerja. Ini artinya bahwa ada sekian persen itu anak-anak ini adalah bekerja dalam hal ya mungkin karena dari sisi ekonomi seperti itu. Yang ketiga, di dalam kurikulum satuan pendidikan itu yang kurikulum 13 itu ada mata pelajaran namanya prakarya dan kewirausahaan. Nah, dari dasar-dasar itulah maka kami lagi-lagi mengadakan satu pemetaan, lagi-lagi mengadakan satu analisa bahwa SMA Negeri 1 Bangsal yang tidak dimiliki oleh SMA-SMA yang lain, yaitu secara letak geografis. Oleh karena itu, akhirnya muncullah ide kita harus kerjasama dengan masyarakat, utamanya yang memiliki lahan sawah, untuk secara bersama-sama kerjasama untuk membangun namanya agrobisnis. Artinya bahwa yaitu pertanian yang dibisniskan. Nah, selama ini yang saya lihat pertanian yang ada di desa sini itu adalah petani-petani yang sifatnya tradisional dan ya ritmenya ya seperti tahun kemarin. Jadi tidak ada satu inovasi. Nah, SMA Negeri 1 Bangsal itu ingin bahwa petani yang di utamanya yang di dekat SMA Bangsal ini, kita nanti pelan-pelan bisa merubah paradigmanya bahwa petani itu juga harus mengenal bisnis. Dan dari mana untuk mengenal bisnis? Ya kita mulai dari pendidikan yang ada di sekolahan, yaitu dengan namanya kewirausahaan. Nah, anak-anak dengan beberapa bapak ibu guru sudah kami ajak berbicara untuk membicarakan masalah agrobisnis atau dikemas dengan pendidikan kewirausahaan berbasis agrobisnis. Ternyata teman-teman dan bapak ibu guru sangat antusias. Nah, akhirnya pada akhir tahun 2020 kita ada kerjasama untuk mengelola tanah yang luasnya adalah lebih dari 1/4 hektar. Sehingga kalau hasilnya ini kita kelola secara bisnis, kalau itu kita lihat dari hasilnya, maka ini sudah merupakan bisnis
menengah ke atas, karena 1/4 hektar itu kalau menghasilkan itu bisa sampai 2 sampai 3 ton. Bayangkan kalau home industry mengelola bahan baku sampai 2 sampai 3 ton, itu sudah masa industri, home industry yang sudah kategorinya menengah ke atas. Nah, inilah yang kami kemas dengan anak-anak dan Bapak Ibu guru di SMA Bangsal, yaitu dengan PKWU berbasis agrobisnis, yang intinya nanti ini sebetulnya adalah implementasi langsung, praktek langsung, skill life dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan inilah satu bukti bahwa kami sebagai manajer di sekolah SMA Negeri Bangsal juga menerapkan potensi kemampuan saya di bidang kewirausahaan. Ya. Oke, menarik sekali Bapak apa yang Panjenengan jelaskan, terutama tentang PKWU Mandiri yang digagas oleh SMA Negeri 1 Bangsal. Dan cerita-cerita Bapak Ibu guru nampaknya ide gagasan itu murni dari Panjenengan. Ya kalau seperti itu kan lebih menguasai medannya gitu Bapak ya. Satu hal lagi Bapak, sebelum kita selesaikan wawancara ini, di PKWU Mandiri berbasis agribisnis itu unit-unit usaha yang dilakukan di dalamnya dalam perencanaan atau grand design PKWU-nya sendiri bagaimana Bapak? Mungkin bisa dijelaskan ke kami sedikit biar setidaknya menambah wawasan dan bahan bandingan bagi sekolah-sekolah lain. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Unit-unit yang akan kita laksanakan ini kita bagi menjadi beberapa. Secara program jangka panjang, jadi unit-unit itu ada budidaya, ada hortikultural, ada pengolahan secara jangka panjang ini. Namun secara jangka pendek kita melihat iklim. Sekarang pada akhir tahun 2020 ini iklimnya sudah menginjak pada iklim peralihan antara dari kering ke basah, dan sekitar itu sudah menanam tanaman yang jagung, sehingga secara jangka pendek kita mengelola yaitu tanaman jagung. Nah, tanaman jagung ini secara jangka pendek programnya kita membagi unit-unitnya. Pertama adalah unit terkait dengan penanaman. Nah, yang kedua terkait dengan unit pengolahan. Yang ketiga terkait dengan unit marketing atau pemasaran. Nah, penanaman karena sudah dimulai di akhir tahun 2020, sekarang sudah kita nunggu panennya ini jagung. Kita sudah rapat sampai 2-3 kali, bahkan ada rapat khusus persiapan dari pengolahan untuk persiapan bagaimana agar si pengolahan itu mempersiapkan diri terkait dengan bahan yang akan kita panen itu. Nah, setelah nanti dari penanaman ke tim pengolahan, maka di tim pengolahan itu ini kemarin rapat sudah mulai mengerucut, karena tim pengolahan yang pertama itu sudah mempersiapkan bahwa jagung ini akan digunakan menjadi yaitu bulir-bulir jagung, yang kedua menjadi tepung. Nah, nanti ini menunggu rapat berikutnya, kayaknya teman-teman ada satu rencana mendirikan namanya kedai online yang akan memasarkan terkait dengan bulir dan tepung itu akan dijadikan kuliner, tapi sifatnya adalah online karena kita mengingat bahwa masa sekarang masa pandemi, sehingga bisnis yang paling tepat dan aman dan sesuai dengan protokol kesehatan
direncanakan adalah pakai online. Nah, ini rencananya. Nah, antara marketing. Nah, marketing kayaknya sudah mempersiapkan dari tim teknis dari IT-nya terkait dengan paket dan terkait dengan kemasannya yang menarik, sehingga hasil atau barang yang dijual itu bisa menarik daripada konsumen. Sehingga secara kesimpulannya bahwa program akan PKWU yang di SMA Negeri Mangsal yang sudah berjalan ini ada program jangka panjang dan ada program yang jangka pendek. Saat ini dengan unit-unitnya yang sudah kita siapkan dan sudah mempersiapkan diri dengan rapat-rapat, dan semoga kita berharap nanti ini bisa lancar dan bisa menjadi pilot project di desa Peterongan ini, sehingga merubah paradigma orang-orang petani di sini, bisa petani yang punya background yaitu bisnis yang tidak sifatnya adalah otodidak dan tradisional, sehingga kehadiran kami kalau memang ini sukses bisa menjadi pilot project dan bisa dijadikan contoh bagi masyarakat bahwa petani adalah masa depan yang menjanjikan. Ya, terima kasih.